Akhir ini kok korupsi itu malah dijadikan alat ya untuk membunuh dalam tanda petik ya, untuk mematikan orang, untuk menjegal orang. Karena jati diri manusia yang bersangkutan, yang korupsi itu, jati diri yang paling dasar diingkari. Itu kalau kita omong tentang konsep. Di tengah riuk-piuk dunia modern, korupsi menjadi luka sosial yang terus menggerogoti bangsa. Tentu saja gereja tidak tinggal diam. Tidak selalu Acara sosial ya. gereja memanggil Gereja umat sungguh beriman menjadi untuk terlibat aktif dalam membangun keadilan menjadi dan menolak komunitas setiap kontras bentuk itu kejahatan istilahnya. sosial Ketika termasuk di masyarakat korupsi. tersebar kecenderungan untuk korupsi, menggunakan jabatan untuk macam-macam kepentingan, di dalam gereja hal seperti itu jangan pernah terjadi, sehingga gereja bisa menjadi itu tadi komunitas kontras. Korupsi bukan hanya tentang kejahatan hukum, tetapi juga dengan dosa moral. Dalam kitab suci sendiri, tindakan yang mencuri hak orang lain sangatlah kejam. Nabi Yesaya pernah berkata, "Celakalah mereka yang merampas milik orang lain, rumah dan ladang sesama." Pada Yesaya bab 5 ayat 8. Gereja Katolik melalui Kompendium Ajaran Sosial mengatakan bahwa korupsi mengganggu tatanan sosial, merusak kepercayaan, menyengsarakan orang miskin dan rakyat kecil. Korupsi merusak solidaritas ketika pemimpin lebih memilih kekayaan daripada keadilan. Kemiskinan dan penderitaan menjadi harga yang harus dibayar oleh masyarakat, terutama rakyat kecil. Saya percaya bahwa perubahan sosial tak hanya bisa lewat kebijakan, tapi lewat nilai. Korupsi lahir dari mentalitas yang rusak ketika manusia kehilangan rasa takut dan Tuhan, dan juga kehilangan rasa malu terhadap sesamanya. Banyak tokoh publik yang menyerukan pentingnya integritas sebagai dasar membangun bangsa. Dengan tujuan itu dibuatlah macam-macam model tata kelola. Ini Romo Samuel ini membuat terus macam-macam aturan tata kelola di dalam gereja supaya bahaya korupsi di dalam gereja sendiri oleh umat sendiri itu sejauh mungkin dicegah. Gereja harus bisa menjadi moral masyarakat. Saya berharap umat Katolik bukan hanya berdoa di gereja, tetapi juga berdiri di garis depan melawan praktik korupsi. Dalam iman Katolik, melawan korupsi adalah bagian dari panggilan kita sebagai terang dunia dan garam dunia. Kalau kita diam, kita mengkhianati Injil. Matius bab 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ajaran sosial gereja mendorong umat untuk aktif dalam kehidupan sosial politik. Umat dipanggil tidak hanya hidup saleh, tetapi juga karena iman. Tanpa keadilan sosial adalah iman yang hampa. Sebagai generasi muda, saya, bagian dari gereja, bagian dari mahasiswa, memiliki peran penting untuk terlibat langsung dengan cara edukasi anti korupsi di lingkungan kampus Sanada Dharma, menjadi teladan hidup jujur dan sederhana, berani bersuara ketika melihat ketidakadilan di sekitar kita, mendukung kebijakan bersih dalam organisasi atau pemerintahan. Ajaran sosial gereja tidak berhenti di mimbar. Ia harus dihidupi. Korupsi bukan takdir. Ia bisa dilawan kalau kita bersatu.